Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk hari ini ya, atau di sesi kali ini saya akan membahas berkaitan dengan solusi dari kompetisi yang ada di DataCamp ya. Nah, untuk kompetisinya itu di sini kita disuruh melakukan analisis berkaitan dengan penggunaan internet ya, yang ada di belahan dunia ya. Terus, untuk challenge-nya ini sebenarnya hadiahnya itu kayak dalam bentuk SP ya, dan SP-nya ini sebenarnya nanti, bakalan dikumpulin atau dikombinasikan sama beberapa, kayak misalkan kita ngelarin nih, ada kursus di DataCamp, nah itu kan dapat SP juga. Nah nanti terus semua dikumpulin, nah siapa yang paling banyak entar itu dia yang dapat hadiah, ribuan dolar lah, ya kurang lebihnya seperti itu ya kalau nggak salah seingat saya. Nah di sini untuk, di challenge-nya ya, di sini tuh ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Di sini juga ada, di sininya pun juga ada dari challenge-nya. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama di sini kita disuruh cari tahu 5 negara yang memiliki penggunaan internet paling banyak ya, tapi berdasarkan population share-nya. Terus yang kedua di sini kita disuruh cari tahu lagi seberapa banyak atau berapa banyak ya, berapa banyak orang yang memiliki akses internet pada tahun 2019 ya, berdasarkan negaranya tadi ya, 5 negara tadi. Terus selanjutnya lagi kita disuruh cari tahu lagi tentang top 5 countries ya, yang memiliki pengguna internet atau yang menggunakan internet ya, itu paling banyak untuk setiap wilayah. Nah, wilayahnya itu di sini ada Afrika Eastern sama Southern, terus ada juga di wilayah Afrika lainnya ya kan, ada Latin Amerika juga ada juga Asia, ada juga Amerika ya, ada juga Uni Eropa. Nah, kemudian setelah itu kita disuruh bikin visualisasi untuk kelima regionnya ya tadi. Terus selanjutnya lagi di sini kita juga disuruh cari tahu ya kan, what are the 5 countries with the most internet user. Ya, jadi 5 negara yang paling banyak pengguna internetnya itu siapa atau yang paling banyak usernya itu yang mana ya. Terus yang keenam di sini kita disuruh cari tahu korelasi antara internet usage berdasarkan population share-nya dan juga eh, dengan ya dan broadband-nya ya, broadband subscription-nya. Jadi kita disuruh cek korelasi antara internet usage ya, dan juga yang memiliki langganan broadband, ya, broadband internet ya, pada tahun 2019. Baru selanjutnya kita disuruh memberikan rangkuman ya atau keterangan lah, keterangan dari keseluruhannya itu yang telah kita analisis ya kan itu kita rangkum ya, terus kita jelasin ya. Gitu. Nah, di sini untuk datasheet-nya ya, ini ada 3 file CSV. Nah, di sini untuk sumbernya di sini tuh ada dari sini juga. Ini dikasih tahu juga dari DataCamp-nya sebenarnya ya. Oh, oke, di sini untuk datasheet-nya yang di internet.csv ini ada entity, ada code, ada year sama internet usage ya. Nah, di sini untuk internet usage-nya ini yang buat berdasarkan population share-nya tadi ya. Sedangkan untuk yang di people.csv di sini ada sama juga ya, ada entity code dan years-nya, cuman yang bedain di sini itu untuk yang user-nya itu ada berkaitan untuk jumlah orangnya, jumlah orang yang memiliki akses internet. Terus ada juga yang di broadband. Nah, di broadband-nya ini broadband subscription-nya ya, subscript. Jadi istilahnya dia itu yang memiliki layanan ya, atau, yang berlangganan lah ya. Yang berlangganan internet itu berapa nih ya. Nah, itu ada di broadband-nya ini ya. Oke, untuk tahapan pengerjaannya di sini itu kita bisa coba import terlebih dahulu ya paket-paket yang akan kita gunakan. Oke, ada Pandas, ada NumPy, ada juga Matplotlib, .pyplot,
ASPLT, ada juga import seaborn SNS, ya. Ada juga di sini kita import Plotly Express. Oke, nah ini paket yang akan kita gunakan. Nah, untuk visualisasinya di sini ada 3. Ada Matplotlib, ada Seaborn, dan juga Plotly. Untuk ngefilternya dan ngebuat data frame-nya itu ada Pandas. Ya. Terus Nampa ini kalau nanti mungkin kalau seandainya kita pengen melakukan kalkulasi ya kan dengan Nampa itu bisa. Ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba baca terlebih dahulu datanya. Di sini kita bikin variabel ada people, dan di sini kita panggil yang broadband.csv. Di sini ada 3 ya. Ini ada internet, people, ada internet. Di sini untuk internetnya kita panggil data.internet.csv. Oke, di sini ada lagi kita coba panggil lagi yang broadband. Ada reach CSV data internet lagi broadband ya, .csv. Oke, nah setelah kita coba masukin ke variabel ya, ini buat ngeload datanya, kita bisa coba cek dari setiap datanya tadi itu kayak gimana. Nah ini untuk yang people-nya, sorry ini salah, people. Oke, terus selanjutnya lagi di sini itu untuk yang internetnya. Dan di sini lagi ada lagi kita buat yang broadband. Nah, sekilas kita lihat di sini itu untuk yang users, internet usage, ya, sama internet usage, di sini tuh ada nilai yang 0. Nah, ini menunjukkan bahwa di datanya ini ada kemungkinan nggak terkumpul dengan baik, atau dia nggak dapat informasi ya, untuk di wilayahnya ini, ya, pada tahun 90-an. Ya. Oh, atau istilahnya di negara ini mungkin lagi nggak ada akses internet ya. Nah ini berdasarkan asumsi aja untuk yang nilai-nilainya itu 0. Oke, selanjutnya lagi di sini kita bisa coba cek ya, pakai info ini kurang. Oh, oke, di sini untuk yang broadband, terus yang di sini untuk yang internet. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada data-data yang missing, ya, ada yang di code, ada yang missing nih, ya. Yang seharusnya 6.379, tapi di sini ada 6.072. Yang di sini pun juga ada yang missing juga, ya, di kolom code-nya, dan di sini pun juga ada yang missing juga, ya. Nah, mungkin kita bisa coba telusurin terlebih dahulu, ya, di data yang missingnya itu kayak gimana. Sekarang kita coba telusurin untuk data yang ada di kolom code. Nah, ini untuk ini ya, ngefilternya. Oke. Jadi ini tuh kalau misalnya kita pakai dot query, ya, ini mungkin ada yang belum tahu ya. Pakai dot query itu kita bisa juga cari tahu atau ngefilter data yang ada missingnya itu di mana. Nah, itu caranya kayak gini. Kalau misalkan untuk ngefilter data yang ada missingnya tadi. Ya. Nah, kalau misalkan yang nggak ada missingnya, ya, istilahnya kita ngefilter data-data yang nggak ada none-nya aja, itu kita pakai kayak gini.
Ya, kalau ini dia buat ngefilter yang ada missing-missingnya itu yang mana aja. Nah, di internet ini ada sekitar 1328 yang missing. Ya. Dan kalau kita jumlahin ya pasti totalnya sama kayak total barisnya ya kan. Jadinya kalau 5761 ditambahin ini ya terdapatnya kisaran sini. Nah, ini kalau kita lihat sekilas data-data yang missingnya itu ada di uh, entity-nya ya. Entity-nya itu yang tergolong bukan negara. Jadi bukan kode, kan tadi kan ada negara nih di datanya. Ini ada negara. Nah, ini kan kodenya buat kode negara ya kan. Nah, di sini ini bukan negara lagi, tapi udah kayak region ya, ada wilayah gitu. Ya. Ada wilayahnya. Di sini ada Afrika Eastern, ada juga Southern ya kan. Ada juga Upper Middle, ya, Income ya dan lain sebagainya. Makanya di sini nggak ada kodenya ya. Nah, di sini untuk saat ini kita bisa coba biarin aja untuk datanya yang seperti ini. Oke, selanjutnya lagi di sini kita coba cari tahu untuk data-datanya apakah ada yang terduplikasi atau enggak. Nah, di sini kita coba print jumlah data terduplikasi. Nah, di sini saya pakai looping, walaupun bisa juga sebenarnya satu-satu. Oke, di sini df people, terus di sininya lagi df internet, terus di sininya lagi df nih ya, buat yang broadband. Oke, di sini kita print. Nah, di yang kita printnya ini kita kasih ada kayak tab, terus ada Unicode buat mencetak simbol panah. Ya. Atau kayak arrow gitu ya. Ini kita bisa pakai Unicode. Nah, di sini sebenarnya ada kayak simbol-simbol macam-macam buat Unicode. Kayak kayak buku ini ya kan, yang ada di sini. Ini juga sebenarnya ada simbol ada Unicode-nya ya, Unicode-nya yang bisa kita gunain. Nah, itu bisa coba searching aja Unicode misalkan buat HTML atau mungkin yang buat Python tuh kayak gimana. Nah, ini buat ngasih semacam arrow ya. Terus di sini kita panggil data. Oke, terus baru di sini ada lagi vars ya. Di sininya data, terus sininya duplicate ya. Duplicate ya, duplicated dot sum. Oke. Nah, nah ini yang row-nya tadi ya, atau yang simbol panahnya. Oh, dari yang di sini. Kalau yang ada tabnya itu dari yang ini. Ya, di sini kenapa ada var? Karena di sini itu string. Ya. Jadi di sini bukan kita masukin ke listnya itu bukan variabel, tapi string. Nah, ini cara aja ya kalau misalkan kita mau ngecetak nama variabel, terus kita pengen ngasih tahu juga di stringnya tadi itu sebenarnya mewakili nama variabel ya, nama variabel, dan di sini kita bisa cek duplikat. Atau istilahnya kalau di satu-satunya ya, di sini kan kita panggil dulu nama variabelnya, terus di sini tinggal duplicated dot sum. Nah, buat ngecetak variabelnya ini caranya kita bisa pakai bikin string dulu ya. Oke, di sini udah jadi ya. Di sini mungkin kita bisa kasih catatan kayak misalkan eh, keterangan lah, misalkan dari hasil pengamatannya itu kita dapat mengetahui bahwa di datanya itu ada yang missing tadi di code-nya tadi, dan di missingnya itu untuk wilayah-wilayah yang bukan nama negara tapi lebih ke regionnya ya. Terus juga nggak ada data yang terduplikasi juga ya kan, dan juga apa lagi ya, kurang lebihnya itulah ya dari datanya yang baru kita temuin ya. Jadi ada yang missing,
dan missingnya itu di wilayah-wilayah tadi, yang di regionnya, bukan yang di entity-nya. Ya, ini asumsi aja. Terus tadi ada yang 0 juga. Nah, itu yang 00 itu menunjukkan datanya itu nggak terkumpul semuanya, atau emang di negaranya tadi nggak memiliki akses internet sama sekali. Nah, itu mungkin bisa ditambahin penjelasan ya di bagian sini. Di sini kita biar cepat, kita langsung masuk aja ke soal yang nomor pertama. Ya, setelah kita telusurin tadi datanya, kita coba menjawab soal yang pertama. Nah, untuk menjawab soal yang pertamanya ini, ya, di sini kita bisa coba ambil buat yang tahun 2019. Karena kan nanti ini kan berkaitan nih 1 sama 2, ya kan. Nih, yang 2 ini ya kita cari tahu yang nomor 1 dulu ya kan. Makanya di sini kita coba cari yang 2019. Di sini kita coba bikin variabel ya, pengguna internetnya di sini, terus internet dot query. Ya. Nah, baru di sini kita coba panggil year 2019 ya kan. Terus kita bikin group by. Group by-nya berdasarkan entity. Dan di sini kita jadikan ke dalam data frame. Karena di sini saya mau bikin jadi data frame, makanya kurung square bracket-nya itu ada 2. Terus di sini itu disamin. Setelah disamin, di sini saya biar rapi aja, biar nggak panjang ke samping, ya. Biar rapi, di sini kita bikinnya di bawahnya. Ya. Kita bikin short values. Oke, di sini by. Nah, kan karena nanti jadi data frame-nya, makanya di sini kita kasih ada by-nya. By-nya itu internet usage. Ascending. Oke. Nah, di sini kita bikin lagi ada top 5 internet usage-nya. Ini kita panggil internet usage. Nah, kan kalau head ini kan dia ngambil 5 ya kan, 5 data teratas. Oke, terus kita cetak deh internet usage. Oke, nah jadi di sini untuk 5 negaranya tadi yang memiliki uh, penggunaan internet berdasarkan population share-nya atau persentase, ya. Persentase populasinya itu yang paling banyak itu ada di Bahrain, ya. Dan yang urutan keduanya ada Qatar, terus Kuwait, ada United Emirates Arab, ya. Terus ada juga Denmark. Nah, ini negara-negara yang paling banyak nih. Berdasarkan population share-nya ya. Oke. Dan ini ingat ya, ini kan population share itu ada di data frame internet dari pas awal tadi. Yang internet usage ini kan ada di df.internet. Jadi makanya kita gunanya yang df.internet. Oke, setelah kita dapat dari 5 negaranya ini, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk menjawab soal yang keduanya ini, kita bisa coba bikin ini. Nah. Oke, di sini top 5 country kita kok ini ya. Nah, di sini untuk datanya kan kita buat 5 negara ini ya, berarti kita ambil indeksnya ini nih, buat ngedapatin nama-nama negaranya tadi. So, kalau misalkan pengen ngecek dulu ya, misalkan sini kita cek dulu. Oh sorry, di sini ada kurang n-nya. Kan dapat 5 negaranya ini. Ya. Nah, setelah dapat di sini ya, kita coba melakukan yang namanya query. Kan people ya kan, many people. Nah, kalau many people tadi kan ada di data frame yang people-nya. Sini kita coba query, terus panggil entity-nya. Nah, entity-nya kita di sini pakai
kalau pakai .query itu kita bisa ada namanya ada in nih. In apa nih? Innya di sini kita panggil yang top 5 country. Nah, di sini ada simbol yang kayak akeong gitu ya. Ada kayak at-nya. Ya, yang kayak di email-email ya kan. Nah, di sini kita kasih a top 5 country ya. Terus untuk year-nya, tahunnya di sini tahun 2019. Terus di sini kita short values ascending false. By, nah, by apa nih? By-nya di sini by user. Oke. Oh ya, ini buat kalau mungkin ada yang masih pemula banget ya. Kalau masih pemula banget, di sini by itu bisa boleh kita tulis di sini awal-awal boleh, atau di bagian sini juga sebenarnya nggak masalah. Oke, dapatlah nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk jumlah usernya itu ada di ini nih. Ya. Yang paling banyak di United Arab Emirates ya. Atau Uni Emirat Arab ini paling banyak ya. Untuk jumlah orangnya. Oke, atau istilahnya jumlah usernya. Ya. Nah, selanjutnya lagi di sini kita coba, oh ya, di sini sebenarnya selain pakai in bisa kayak gini juga bisa juga. Ya, bentar. Oh, nggak bisa. Di sini bisanya pakai in. Oh, oke. Nah, berarti di sini cuma bisanya pakai in ya. Untuk nggak bisa pakai yang sama dengannya dulu. Tapi kalau misalkan kita tadi coba pakai gini, dia ada error ya, lengthnya ya, must match to compare. Oke. Jadi di sini kita gunanya pakai in. Nah, selanjutnya lagi di sini kita coba jawab lagi yang nomor ketiga ya. Nah, untuk menjawab nomor ketiga di sini kita bikin dulu data frame dari internetnya. Kan di internet tadi kan ada code yang missing ya. Nah, di sini kita coba drop. Kenapa di drop? Karena nanti istilahnya kita pengen bikin data frame baru. Nah, di sini ada code-nya. Oke. Terus di sini new query. Ya. Di sini kita panggil yang entity-nya itu tidak sama dengan word. Ya, kenapa kayak gini? Karena di sini di internet uh, untuk yang entity-nya ini kan di negara, tapi di sini ada yang word. Word ini kan bukan nama negara. Ya. Makanya di sini kita bakal hapus, ya, bakal kita abaikan untuk yang wordnya ini. Ya. Sini kita bikin ini buat ngecek aja. Terus selanjutnya lagi karena di sini itu berdasarkan region, ini ada Afrika Eastern, ada Shorten, ya, ada Amerika Latin. Nah, di sini kalau misalkan berdasarkan region, ya, di sini tuh kita bisa coba uh, jadikan ya, jadikan atau bikin data frame baru. Nah, di data frame barunya ini kita pengen ambil dari internet. Karena di sini tuh kan nih kayak Afghanistan ini kita nggak tahu Afghanistan ini tergolong di region mana ya kan, apakah Afrika atau Asia ya kan.
Di datanya ini nggak ada nih, ya, untuk kolomnya tadi ya kan, yang menghubungkan kalau Afghanistan ini tergolong wilayah mana. Nah, buat cari tahunya ini ya kita bisa coba cari tahu di internet. Ya. Nah, untuk cari tahu di internetnya, ya di sini sebenarnya saya udah coba googling, dah ketemu dari suatu situsnya itu yang ini. Nah, di situsnya ini ada tabelnya, ada satu, dua, nih, tiga. Nah, nanti yang kita gunain lebih ke sini nih, ke bagian ketiganya ini. Ini kan ada region nih, region satu, region 2, sama kontinen. Nah, ini kan regionnya nih, ketahuan nih Afghanistan ternyata ada di Southern Asia. Nah, ini yang data bakal kita gunain. Nah, kalau buat ngebaca HTML, di sini kita pakai pd underscore read HTML, terus kita copy linknya tadi, terus di sini ada yang namanya thousand. Nah, thousand ini istilahnya kayak semacam separatornya. Atau kalau pengen lebih detailnya bisa coba baca di dokumentasinya. 2000 itu buat apa? Terus ada juga desimal, ya. Ini buat ngatur desimalnya itu pakainya koma. Oke, baru di sini kita bikin lagi eh saya bikin dari yang HTML ya. Misalkan df underscore HTML df1. Nah, di sini kita coba cetak dulu. Misalkan di sini kita ambil yang index ke 0 tuh kayak gimana. Nah, ini indeks ke 0 ini yang ada di tabel paling awal atas ini. Itu indeks ke 0. Nah, kalau misalkan kita indeks kedua, ini kan berarti yang ketiga ya kan. Istilahnya yang elemen ketiga. Kan mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2. Nah, di sini dapat yang ini. Ini kita mau ngambil yang ini, berarti kita ambil indeks kedua. Kalau kita bicaranya pakai indeks. Oke, setelah dapat, kita coba lakukan yang namanya penggabungan ya. Kita bakal melakukan merge terhadap datanya. Nah, sebelum kita melakukan merge ya, di sini kita coba ubah dulu yang df_html-nya tadi ya. Untuk nama ini ya, ini bakal kita ubah columns-nya jadinya itu uh, ke dari ini saya copy ya, dijadikan ke dalam bentuk code karena kita pengen gabungkan kan nanti. Jadi ini kita samain jadi ke kode ya. Dan di sini kita kasih in class true. Nah, biar langsung ke data frame yang ada di sini. Efeknya, terus di sini kita bikin countries, terus di sini lagi kita bikin uh, tadi kan ada HTML, di sini ada new. Nah, di sini kita new ya, merge. Nah, di sini kita panggil df HTML how how-nya itu kita bakal left ya, buat merge-nya. Oke, dan di sini kita panggil lagi namanya ya buat pengecekan. Nah, ini udah ke merge. Oke, setelah kegabung, ya udah ke merge ini ya dijadikan satu kesatuan seperti ini. Di sini kan ini udah dapat ya kan ada Afghanistan sama Southern Asia. Dan di sini juga ada internet usage-nya. Ini kalau misalkan mungkin kalau pengen lebih rapi lagi, yang nggak penting-penting ini bisa kita hapus ya, kalau misalkan mau dihapus. Oke, di sini langsung aja kita ke bagian selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya saya udah ada code-nya, biar cepet aja, ya, karena ini bakal lama, ini bakal panjang banget, ya lebih dari 1 jam mungkin kalau saya benar-benar ngetik dari awal. Makanya di sini biar cepet. Cuman di sini saya pengen coba bandingin ya antara pakai isin dan gunain dot query.
Jadi untuk yang di solusi kompetisi ini ya, yang dia peringkat pertamanya itu, dia di sini gunain pakai isin. Nih, isin-isin. Dan di sini ada beberapa sih yang menurut saya apa ya istilahnya bisa kita coba eh, pendek lah atau kita ringkas buat code-nya. Dan di sini pun juga kayak dia kepanjangan nih nulis codingannya. Ini sebenarnya kalau dari sisi penulisan tuh nggak bagus ya. Kalau misalkan terlalu panjang kayak gini atau bahkan yang ada di bagian bawahnya ini nih, kita mesti geser gini. Ya, ini sebenarnya nggak bagus kalau penulisan codingnya kayak gini. Kan di sini saya coba bedain sama caranya dia. Cuman intinya buat solusi jawabannya itu sama ya sebenarnya. Dan visualisasinya pun nanti saya bedain. Di sini dia kebanyakan pakai Seaborn ya. Ada juga pakai Plotly, cuman lebih dominan dia gunain pakai Seaborn ya. Dan nanti saya lebih banyaknya gunainnya pakai Plotly. Oke. Karena Plotly itu lebih interaktif dan kita bisa bikin animasi-animasi juga sebenarnya. Nah, di sini kalau mau caranya kalau pakai isin ya, ini yang mirip kayak di sini ya, itu seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak pakai isin ya, di sini kita coba pakai nggak pakai isin. Ini kurang lebih sama juga ya. Cuman yang bedain di sini yang countriesnya kita pakai query. Nah, query ini bisa lebih singkat sebenarnya. Oke, bisa lebih singkat dan di sini kita kasih uh, untuk nilainya itu and years-nya itu 2017. Di sini kita coba cek yang tahun 2017. Kenapa 2017? Karena sebenarnya kalau di sini kita ubah-ubah, misalkan 2019, itu cuma dua. Kan kita pengennya 5 negara ya kan. Ya. Kenapa cuma dua? Ya karena tadi ada yang nol tadi ya di datanya atau istilahnya datanya itu nggak komplit, nggak lengkap. Makanya di sini ada eh, ada beberapa ada di tahun-tahun tertentu yang nilainya itu cuma dapatnya cuma dua wilayah tadi. Ya. 2018 pun juga di sini cuma satu ya. Makanya di sini kita pakai 2017. Nah, ini kalau pakai dot garis udah gini dong. Ya. Terus tinggal ininya sama. Yang di grup by-nya itu sama. Nah, mungkin kalau pengen bandingin kita bisa coba cek aja pakai notepad. Nah, berapa sih jumlah sintaksnya? Nah, di sini kalau misalkan pakai yang isin tadi, terus pakai dot query juga, ini itu kurang lebihnya ada 63 karakter. Ya. Sedangkan kalau kita pakai ini, itu ada 50. Nah, ini bisa lebih hemat. Ya. Sebenarnya kalau di solusi yang ada di sini, ini dia bikin lagi variabel baru. Ya. Ini mana tadi yang di bagian awal tadi? Nih. Dia nggak langsung query-nya itu dia dibikin lagi variabel baru terus di query. Nah, cuman di sini biar lebih hemat saya langsung kayak gini ya, biar nggak terlalu banyak karakternya yang digunakan. Nah, langsung kayak gini dan di sini yang apa yang bakal saya gunain juga sebenarnya yang query ini ya. Dia lebih sedikit lagi karakternya dibandingin pakai yang isin ini. Oke. Oh ya, hampir lupa juga. Di sini kalau misalkan kita kayak gini, itu dia nggak bisa ya kalau pakai dot query. Jadi mesti dikasih ke dalam list ini. Kayak yang ini juga nih, mungkin yang awal-awal tadi. Nah ini kalau misalkan ini anggap aja ya, kalau misalnya kita jadi list bisa nggak nih pakai equal.
dia bisa, tapi di sini ya tetap aja nggak ada apa-apanya. Kalau misalkan kita pakai, kalau tadi kita pakai ini, ini dia bakal ya, oke. Nah, tapi kalau di bagian sini, ini, bisa nih kita kasih kayak gini. Kita pakai ini sama aja kalau pakai ini. Kalau di kasus yang ini ya, kasus yang ini. Atau kalau misalkan kita balik lagi ya, kita coba di sini. Misalkan pakai ini, taruh nggak? Nah, nggak ngaruh juga ya. Karena ini sebenarnya kalau kita pakai tanda ini tuh tanda kalau misalkan di sini tuh kita ada spasi, terus misalkan ada kayak gini lah nama kolomnya. Nah, yang sebenarnya yang lebih sering digunain ya sintaks itu pakai in biasanya, bukan pakai yang equalnya itu dua kali. Kalau misalkan kita gunain pakai at gini, karena biar amannya sih di sini kita biasanya pakai in ya. Kecuali kalau misalkan di sini nggak pakai at gini ya, nggak dalam bentuk list atau beberapa karakter itu, beberapa string ya misalkan kita cek, atau kita bisa pakai sama dengan. Ya. Nah, di sini selanjutnya lagi untuk yang wilayah Afrika ya, kita copy aja. Ya, ini untuk yang Western Afrika. Dan di sini nih yang bedain paling namanya. Nah, nama ini aja kita ubah, atau yang ini ya, ini kita ubah jadi ke AWC. Oke, ini untuk yang wilayah Afrika. Untuk selanjutnya lagi yang di wilayah Latin Amerika and the Caribbean. Ini saya udah ada listnya biar lebih cepat aja. Kalau misalkan mau ngerjain dari awal ya kita mesti coba telusuri satu-satu ya. Kayak misalkan nih Latin Amerika apakah namanya kayak gini atau enggak ya kan. Nah, di sini kita cari dari situs ini Latin. Nah, ini kan. Di Latin Amerika ada ada D-nya ya. Dan N-nya itu pakai N kayak gini. Dan di sininya juga mesti kita perhatiin nih di regionnya region mana. Oke. Nah, itu untuk kasus-kasus tadi. Oke. Nah, di sini kan regionnya region 2. Kalau misalkan di sini regionnya 2, ya berarti di sini regionnya 2. Kalau misalkan kita satu, eh, ini, sorry, Latin America de Caribbean. Nah, oke, di sini kenapa tadi di sini itu yang di dua ini nggak bisa karena ininya ya, ini query-nya ini nih kita belum ngubah. Nah, yang benarnya itu kan di sininya kan udah kita ubah jadi ke LAC. Oke, ini baru bener nih. Kalau misalnya di sini satu baru nggak bisa. Isinya cuma 0 kosong gini nggak ada apa-apa. Oke, selanjutnya lagi untuk yang Asia ya. Untuk yang wilayah Asia di sini itu kita bisa eh, bikin ya dengan caranya kita bisa pakai query juga sebenarnya. Ini kita copy aja. Oke,
Nah, yang di sini country-nya ini, ya, di sini untuk yang Eastern itu ada eh, di region satu. Kalau untuk Asia. Nah, di sini kan sebenarnya untuk Oceania, ya. Oceania itu kan beda nih di kontinen, ya. Karena di sini yang Pasifik itu nggak ada, ya, Pasifik. Nah, di sini makanya kita pakai yang Oceania. Oke, untuk yang di region pertamanya di sini kita kasih. Nah, ini kita bisa pakai equal ya, karena cuma satu. Bisa pakai ini. Ya. Nah, yang di sini ya kita panggil EAP. Ininya 0. Atau di sini pakai ini aja lah. Misalkan. Kita pakai ini aja biar lebih aman ya. Terus di sini kita pakainya OR. OR kontinen. Ya. Kontinennya itu yang nilainya in at EAP. Ininya satu. Ya. Ada region, ada kontinen, sama tahun ini. Dan di sininya kita ubah jadi EAP. Oke. Nah, di sini ya, kalau kita lihat ya, yang paling banyak itu ada di ini. Ini untuk negaranya tadi ya. Yang paling banyak itu ada di sini. Cuman di sini kalau misalkan ya, misalkan kita pakai ini. Sama aja ya kan hasilnya tadi. Nah, ini untuk kasus yang wilayah tadi. Countries. Nah, oke, selanjutnya lagi di sini kita balikin aja pakai in. Sorry. Oh ya, di bagian sini udah dapat. Selanjutnya lagi kita coba buat yang di wilayah lain. Tapi kalau ini misalkan aja ya, misalkan di sini tuh kan kalau kita perhatiin ya, ini jadi ya kayak bukan apa ya, bukan persentase lagi nih. Kalau kita lihat nih, nah ini ada yang salah nih. Nah, di sini sebenarnya karena di sini itu kita pengen ngefilter ini dulu ya. Jadi ya yang salah satu mesti diperhatikan juga ya, atau mesti hati-hati kalau pakai dot query ya. Ini kan sebenarnya kita seharusnya kayak kalau satu-satu ya, satu-satu kan kita ngefilter ini dulu nih, baru pakai yang ini ya. Nah, makanya di sini kita coba kasih kurung di sini. Nah, ini baru udah benar nih. Nah, ini kalau misalnya pakai dot query, makanya di sini mesti hati-hati. Karena kan di sini istilahnya yang region sama kontinen itu kan dijadikan satu kesatuan ya kan. Baru ntar kita year-nya. Kalau kayak tadi itu istilahnya kita cek yang di regionnya ini tapi secara keseluruhan ya nanti. Nah, di region satu secara keseluruhan dari tahunnya ya, dari tahun paling awal sampai paling akhir.
Makanya tadi dapatnya itu gede, ya. Bukan persentase lagi. Nah, kalau gini istilahnya dari masing-masing yang ada di sini dicek berdasarkan tahun 2017. Kalau kayak tadi, yang kayak tadi itu istilahnya yang ininya itu aja, yang tahun 2017, tapi yang di sininya dari yang tahun awal. Nah, ini kalau pakai dot query, ya. Ini makanya mesti hati-hati. Makanya tadi tuh sebenarnya salah kalau kita nggak kasih kurung kayak gini. Ya. Nah, kalau misalnya kita dijadikan satu kesatuan kayak gini. Oke, selanjutnya lagi em, di sini itu kita coba lagi buat jawab pertanyaan yang soal South Asia, ya. Nah, di South Asianya ini sebenarnya sama juga kayak ini. Ini kita copy aja. Di sini kita ubah jadi ke SA. Oke, diubah ke SA dan di regionnya ini yang Asia-Asia itu ada di satu nih. Jadi kita kasih satu. Ini SA. Terus year-nya di sini tahun 2017 juga. Nah, di sana juga. Oke. Nah, kalau di Southern Asia, di sini paling banyak itu ada di Iran. Ya, yang paling banyak internet usage-nya, ya, atau pengguna internetnya berdasarkan population share-nya tadi. Oke, selanjutnya lagi yang ada di North America. Di North America di sini itu ini di North apa di North uh, Amerika. Dan ini ada di kontinen. Ya. Berarti di sini untuk yang North Amerika kita gunanya bukan region lagi. Di sini kita ubah aja jadi kontinen. Ini tanpa pakai tanda ini bisa, ya. Ingat, ingat kalau tanpa pakai tanda ini kalau misalnya nggak ada spasi itu bisa sebenarnya. Tapi kalau pakai tanda ini pun juga nggak masalah, ya. Pakai simbol kayak tanda petik ini. Oke, di sini kita ubah SA-nya jadi ke NA. Ada yang apa nih? Oh, ini ada yang tipe internet. Oke. Nah, di sini kalau yang di wilayah North Amerika, di sini kalau berdasarkan population share-nya di sini malah di Bermuda. Ya. Bermuda, Aruba, baru Kanada sama United States. Ini kalau di North America. Eh. Oke, selanjutnya lagi di sini kita coba yang Eropa. Nah, yang di Eropanya ini di sini itu nggak ada yang Uni Eropa, ya. Kita coba aja Uni atau eh, di sini tuh adanya Eastern Eropa, ya. Yang Uni Eropa itu nggak ada. Nah, karena nggak ada, ya, untuk yang Union Eropa, di sini kita bisa searching lagi. Ini dapatlah ini yang kita gunain nih datanya. Di sini saya makanya udah saya dapetin. Atau mungkin kalau misalkan mau lebih enaknya lagi bisa coba cari datasheet, ya, datasheet yang dimana itu benar-benar komplit lah untuk list negaranya. Mungkin pakai dari datasheet World Bank misalkan, dari World Bank, ya. Di World Bank itu siapa tahu ada di situ, ya, dari datasheet World Bank buat wilayah itu. Nah, cuma di sini saya pakainya dari situs ini, ya. Dari internet kita coba searching baru kita masukin sini. Oke, di sini untuk yang EU-nya sama juga, ya. Tinggal paling di sini kita ubah
bukan ke region lagi tapi ke entity. Nah, entity-nya di sini in ininya kita ubah in ini. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari di tahun 2017, oh ini 2019, misalnya kita cek 2019 dulu ya. Di sini udah saya kasih tanda sih 2019 dulu. Nah, di tahun 2019 di sini itu dia ada Denmark, Sweden dan Netherlands, Spanyol dan Belgium. Cuman kalau misalkan kita cek di tahun 2017 ya, itu dia yang Luxembourg ya. Luxembourg ini dia paling tinggi ya, ya berdasarkan population share-nya tadi. Baru Denmark. Nah, sekilas kalau dari sini kita bisa dapetin suatu kesimpulan sebenarnya ya. Kalau di Uni Eropa itu Denmark ya mengalami kenaikan, sedangkan yang di Luxembourg ini mengalami penurunan. Nah, kenapa ngalamin penurunan? Nah, di sini bisa aja di Luxembourg ini dia nggak ada di tahun 2019-nya ini ya. Ya, di datanya itu dia nggak ada, datanya dia nggak ada, makanya ya udah, makanya di sini si Denmarknya naik nih ke atas ya, karena kekurangan data tadi ya. Itu bisa jadi faktor si Rosenberg ini makanya nggak ada. Nah, nanti lebih enaknya kita bisa coba cek di visualisasinya ya, datanya itu kayak gimana. Oke, dari sini untuk visualisasinya kita masuk ke visualisasinya. Untuk di visualisasinya itu kita coba uh, ngebikin ya, ngebikin untuk wilayahnya. Kan di sini kita disuruh 5 region, sedangkan kalau di soal nomor 3 itu ada 7 region sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Nah, di sini kita coba telusurin dulu yang 7 region dulu misalkan. Nah, sama juga kita pakai query ya, entity. Ingat di sini kenapa entity bukan region, karena di sini udah masuk ke negaranya langsung ya. Nah, ke negaranya langsung. Kalau tadi kan ke regionnya ya, kan regionnya region mana yang sebelumnya. Makanya kita berdasarkan ada yang kontinen dan lain sebagainya ya kan. Nah, di sini udah masuk ke negara. Nah, negara. Oke, di sini kita coba filter berdasarkan region ini biar cepat aja sebenarnya. Kalau kita cek ini datanya tadi, terus kita coba bikin plot dulu. Misalkan di sini kita pakai yang Seaborn ya. Pakai Seaborn. Di sini datanya dari yang 7 regionnya ini, yang negara ini yang udah dijadikan sebagai list ya. Terus di sininya ada X-nya. X-nya itu di sini kita gunain um, untuk year-nya ya. Sumbu X itu tuh jadi tahunnya itu ada sumbu X, dan internet usage-nya itu dia ada yang di Y atau di Y-nya ya. Terus untuk yang hue-nya ini ada di entity ya. Terus paletnya ini dia buat warnanya ya, sebenarnya paletnya kita pakai pipe. Kalau pengen tahu lebih detailnya mungkin bisa coba aja di dokumentasi Seaborn tuh kayak gimana. Ini tuh nilainya apa aja semua. Oke. Oke. Nah, palette ini buat ngatur warna. Di sini kita kasih title-nya ini ya. Oke, kita tampilin. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini kalau misalkan pakai Seaborn. Ya. Q-nya itu yang ini ya. Ini. Yang nilai-nilai ini berdasarkan nilai Q-nya tadi. Oke. Yang buat negaranya.
Terus yang X-nya ini, yang Y, yang X-nya itu ini ya, year-nya, terus yang Y-nya itu yang internet usage atau yang pengguna internetnya tadi berdasarkan population share. Kalau misalkan pakai Plotly, nah Plotly ini mirip juga kayak Decibone. Nah, ada datanya, ada X sama Y-nya. Nah, kalau hue-nya itu di sini Plotly itu dia color-nya. Nah, color ini mirip kayak hue yang ada di Seaborn. Kalau simbol ini nanti buat yang ada kayak titik-titik nanti. Ini awal-awal agak lama dikit. Oke. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini baru gitu. Jadi kalau misalnya ada tanda titik-titik gini, ya, atau garis di sini, ini kita pakai yang simbol. Kalau misalkan simbolnya kita hilangin, ini dia nggak ada apa-apa. Nah, oke. Nah, kalau di sini ini kelihatan nih ya kan, berdasarkan regionnya tadi nih. Ini kalau kita lihat di datanya itu, ya, ini kan dari keseluruhannya ya kan. Kita nggak ngasih batasan buat tahunnya sampai tahun berapa. Nah, kalau dari sini kita dapat melihat bahwa yang ada datanya, ada beberapa wilayah yang di datanya itu cuma mentoknya sampai 2017. Atau bahkan di sini tuh ada yang sampai 2015 aja nih, kalau yang di Afrika Western dan Central. Sedangkan yang lebih komplit atau lebih banyaknya itu ada di yang sampai 2019 itu ada yang di Eropa. North Amerika pun sampai 2018 ya, daerah Amerika. Ini datanya karena ya tadi ya kekurangan data gitu. Tadi nggak usah heran kalau misalnya tadi ada data-data yang eh, apa posisinya itu bakal berubah-ubah ya, atau mungkin ketika kita cek di tahun-tahun tertentu ya dia cuma muncul dua ya kan, atau karena emang di datanya itu emang nggak ada ya, atau istilahnya nilainya tadi nol ya. Oke, lanjut lagi di sini kita coba cek lagi untuk di wilayah ini. Di sini kita kasih batasan untuk tahun yang di bawah 2017. 2018. Tapi kita bikin pakai bar chart. Ininya sama juga. Cuma di sini saya kasih ada animation frame sama animation group. Nah, animation frame ini berdasarkan year, terus yang groupnya ini berdasarkan entity. Di sini ada buat ngatur layoutnya, ya marginnya, ya kiri kanan atasnya, ya sama bawahnya itu kayak gimana. Dapatlah seperti ini. Jadi kita bisa ngerunning. Oke. Ntar dia berubah-ubah seiring perubahan waktunya. Nah, ini mungkin kalau misalkan mau dijelasin bisa juga ya, kayak misalkan di tahun berapa itu di wilayah mana yang paling tinggi. Ya, kan karena berubah nih. Oke. Atau buat bikin animasi tadi. Oke, selanjutnya lagi di sini tadi kan dia disuruh nyari 5 negara. Nah, kalau biar buat bikin 5, kita sebenarnya bisa ngakalin. Ngakalinnya gimana? Ngakalinnya di sini kita untuk yang wilayah Asia, kita jadikan satu kesatuan. Kayak tadi kan ada South Asia, ada East Asia dan Pasifik. Nah, di sini kita jadiin satu kesatuan yaitu jadi Asia dan Pasifik. Nah, Afrika pun juga kita jadikan satu kesatuan yaitu Afrika aja. Nah, biar jadinya itu ada 5. Nah, makanya di sini kita coba replace ya untuk nama-namanya tadi.
yang ada di entity-nya tadi ya. Biar berubah jadi nggak dapatin 5 lah. Kayak tadinya 7 kita jadiin ke 5. Oke, setelah itu ya barulah di sini kita coba ya, panggil yang regionnya Afrika, Latin Amerika, Karibia, Asia Pasifik, sama North Amerika dan Uni Eropa. Jadi ini 5 wilayahnya tadi. Ya. Yang Asia-nya itu dijadikan satu kesatuan jadi Asia Pasifik aja. Yang Afrika dijadikan Afrika aja. Ya. Terus kita bikin line chart-nya seperti ini. Di sini pun juga sama juga, yang paling banyaknya ya tadi ya kan di Eropa. Ya. Jadi datanya benar-benar komplit lah istilahnya. Nggak ada di tahun apa di setiap tahunnya itu sampai tahun 2019. Sedangkan di data yang lain itu adanya cuma sampai mentoknya di tahun 2017 aja. Ya. Ada yang di 2017, ada ya. Tapi kebanyakan di 2017 ini masing-masing ada ya. Mereka punya ada di datanya. Oke, di sini selanjutnya ini kalau misalkan mau dibikin pakai bacat lagi, ya, buat animasinya. Oke, nah ini lebih bagusnya lagi nanti kita bikin kayak semacam metode ya kayak misalkan oh di sini itu eh, di wilayah Eropa pertumbuhannya tuh semakin cepat nih ya buat populationnya tadi yang pengguna internetnya itu bisa kita analisis kayak gitu karena kan tadi kan paling cepat nih pergerakan itu di Eropa. Oke. Terus yang di sini untuk yang nomor 5 ya 5 negara yang memiliki usernya atau pengguna internetnya paling banyak itu ada di mana. Nah, dari sini kan berarti kita gunain pakai people ya kan yang file people. Nah di people ini kan ada wilayah-wilayah kayak South America kayak gini. Ini kan bukan negara ya kan. Jadi di sini kita coba abaikan ya. Pakai note kita notin dan di sini misalkan kita coba cek yang di tahun 2020 misalkan ya. Di tahun 2020 itu yang mana sih negaranya? Karena tadi kalau kita lihat di awal-awal kalau di DF People ini dia mentoknya sampai 2020. Kalau tadi kan ada yang 2000, kalau yang di internet itu di 2019, tapi kalau di people ini sampai 2020. Nah, di sini kalau kita lihat pada tahun 2020 itu Cina ya, ini usernya itu paling banyak. Ingat ya, ini berdasarkan usernya ya, bukan yang population share-nya. Kalau misalkan kita cek di 2017, Cina juga, United States, Brazil, sama 2018 ya, sama juga. Nah, tapi di sini ada Rusia nih. Ya. Nah, itu untuk wilayah tadi. Biar lebih enaknya mungkin kita bisa bikin juga kayak barcode gini kalau misalkan mau dibikin ya. Kayak kelihatan nih setiap perubahannya dari tahun ke tahun tuh kayak gimana. Ya, siapa yang peringkat pertamanya. Ya. Oke. Dari sini ada plot sederhana lagi pakai Seaborn. Ya. Tapi ini khusus yang tahun 2020. Ya. Oke, di selanjutnya lagi untuk yang soal nomor 6 kita disuruh cari tahu korelasi. Korelasi untuk internet usage-nya yang berdasarkan population share-nya dan juga broadband-nya itu berapa ya, yang memiliki layanan internet yang berlangganan ya, bukan layan berlangganan internet ya, berlangganan internet pada tahun 2019 itu ada berapa. Nah, di sini untuk ngejawabnya di sini kita panggil ya yang internet kan
yang populasi secara itu ada di internet, sedangkan yang broadband itu ada di sini. Kita merge jadi satu satuan, baru kita query untuk tahun 2019, baru di sini ya kita bikin ada 2 string ya, ada string pertama, string kedua ini buat call 1 dan call 2. Karena kan kita mau ngecek korelasi, dan di sini saya coba bikin fungsi ya. Walaupun uh, tanpa fungsi pun juga sebenarnya bisa, cuman di sini saya bikin fungsi aja. Saya bikin fungsi buat ngecek correlationnya, baru ntar di print. Nah, di sini correlation antara internet usage dan broadband ya, yang memiliki langganan broadbandnya itu yaitu korelasinya 0,56. Dan di sini korelasinya itu defaultnya pakai Pearson correlation. Mungkin bisa coba dicek aja di dokumentasi yang ada di Pandas buat .core itu apa defaultnya. Ini sebenarnya defaultnya itu pakai Pearson, dan buat korelasi itu ada macam-macam, ada pakai Pearson, ada Spearman, ya, ada juga Kendalls. Ya. Cuma di sini kita gunanya pakai Pearson. Oke, untuk selanjutnya lagi buat bikin plotnya, di sini kita bikin ada X sama Y. Nah, X-nya ini untuk yang internet usage, Y-nya itu untuk yang broadband-nya. Oke, dari sini buat title-nya kita mungkin bisa kasih nilai korelasinya berapa, ya misalkan. Terus kita bikin scatter plot, ya. Nah, ini ada line. Ini itu buat line atau garis linearnya. Nah, kalau yang udah pernah belajar linear regression ya, mungkin udah lebih tahu ya tentang ini. Ini buat garis linearnya. Oke, terus selanjutnya lagi di sini kita bikin ada sebuah X sama Y-nya apa. Terus kita plot. Nah, plotnya ntar jadinya seperti ini. Kalau misalkan pakai Seaborn gimana? Ini kan pakai Matplotlib aja ya kan. Kalau pakai Seaborn di sini kita bisa pakai SNS join plot. Ntar di sininya time-nya kita gunain rect. Rect ini kayak regression ya, misalnya. Biar ada kayak garis linear. Nah, ini garis linear ini sebenarnya sama aja ya. Oh, sama aja. Oke. Ini kalau misalkan pakai join plot. Dan di join plot ini kita bisa kelihatan juga distribusi dari datanya itu kayak gimana. Untuk yang internet usage, ini distribusinya kelihatan skewness seperti ini. Nah, kalau yang broadband, ini dia kayak gini ya, untuk distribusi. Oke. Nah, kalau misalkan pakai scatter plot, scatter plot lagi, plotly, tapi pakai scatter plot ya. Itu kayak gimana? Di sini kalau pakai scatter yang ada di Plotly, di sini ada kita pakai trend line-nya itu OLS buat garisnya tadi. Nah, terus di sini kita bisa atur trend scope-nya sama color-nya mau warnanya apa, terus labelnya apa, ya. Terus sama title-nya apa. Dan ini title-nya kita bulatin ya, nilai korelasinya. Di belakang komanya itu cuma ada 2. Jadi round. Oke, kalau misalkan di sini ini agak lama kalau pakai Plotly. Nah, dapatnya kayak gini. Ini pakai Plotly. Kalau buat tahu lebih detailnya, cari tahu aja yang scatter plot buat linear ya, linear garis linearnya. Untuk pakai plot itu kayak gimana di internet tuh ada contoh-contohnya juga, di dokumentasinya tuh ada ya. Bahkan berkaitan sama pembuatan garisnya itu, garis linearnya. Nah, ini kalau berdasarkan korelasi kita dapat mengatakan bahwa di sini itu tergolong moderat. Kan korelasi itu nilainya dari 0 sampai 1. Ya. Kalau dari minus ya, -1 sampai 1 sebenarnya. Kalau 0 menunjukkan dia nggak ada korelasi, ya. Semakin mendekati 0 atau kayak 0, 0 mungkin kayak 0,001 itu istilahnya nggak ada korelasinya. Ya.
Nah, kalau misalkan 0,5 ini masih ada korelasinya, tapi di sini positive correlation. Ya. Tapi kalau misalkan nilainya dia minus, itu dia negative correlation. Ya. Dan ini moderat ya. Kalau positif, kalau misalkan di sini nilainya naik, internet usage-nya naik, di sininya juga naik. Tapi kalau yang negatif, ya, misalkan di sini internet usage-nya naik, di sininya dia bakal turun. Jadi ntar garisnya bakal ke bawah gini. Itu yang korelasinya negatif. Oke, berarti di sini ya kesimpulannya di datanya tadi ada dari data yang emang nggak komplit ya berdasarkan tahunannya. Plus ada juga data-data yang nilainya itu nol. Nol kemungkinannya tadi pertama karena dia itu nggak ada internet sama sekali. Yang kedua kita nggak dapat datanya ya makanya dikasih nilainya nol itu bisa juga kayak gitu ya. Nah itu untuk kasus yang kenapa di beberapa tahun itu datanya itu nggak sesuai lah atau istilahnya nggak dapatin 5 negara sama sekali kayak inilah ini kan tadi di sini Luxembourg ini ada tapi yang di tahun-tahun 2019 di sini nggak ada urutannya ya kan. Nah ini kemungkinan bisa jadi ya di tahun 2019 ini Luxembourg ini nggak ada nilainya ya sama sekali ya. Nggak ada datanya lah istilahnya bisa jadi kayak gitu ya. Oke, nah itu kurang lebihnya seperti itu buat solusinya ya. Jadi sekedar perbandingan aja sama yang solusi yang ada di sini. Oke, yang peringkat pertama tadi. Di sini kalau dia yang peringkat pertamanya yaitu dia kurang lebihnya jawabannya sama juga ya, tapi dia plotnya ini kebanyakan ada yang pakai Seaborn sama pakai Plotly ya. Cuman Plotly-nya dia sedikit ya. Sebenarnya lebih bagusnya itu pakai Plotly kalau pengen lebih interaktif dan di sini juga dia cuma pakai korelasi juga pakai Matplotlib ya. Kalau tadi saya coba pakai Matplotlib pakai Seaborn ya plus gunain buat uh, pakai Plotly Express ya. Plotly Express Seaborn sama Matplotlib nah, itu untuk solusinya tadi. Oke, jadi kurang lebihnya itu aja dari saya dan semoga bermanfaat ya buat uh, materi hari ini ya, atau pembahasan hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya aja di komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.